Kembali lagi di Sekolah Minggu Online bersama Lause Beta. Adik-adik di rumah udah pada semangat belum? Karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau adik-adik di rumah udah pada semangat, yuk kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian Hebatlah Tuhan Yesus. Kita tutup mata, angkat tangan, ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami. Sebentar, kami mau sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Agus. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita angkat pujian firman Tuhan, ku dengar. Halo adik-adik semua, bertemu kembali dengan Lause Agus. Nah, Lause Agus senang sekali hari ini bisa membagikan kebenaran firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, Lause berharap adik-adik dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita, dan kita akan fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya firman Tuhan boleh sungguh-sungguh kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau bertanya nih ya. 2 minggu yang lalu Lause Melon itu bercerita tentang apa? Ayo. Ya, mengenai penciptaan manusia pertama. Nah, langsung mau bertanya, yang diciptakan siapa namanya? Iya, yang diciptakan adalah
Adam. Dan minggu yang kemarin adik-adik, penciptaan manusia yang kedua. Siapa namanya adik-adik? Iya, dia adalah Hawa. Nah adik-adik, hari ini Lause ingin bercerita mengenai kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, mengenai kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Adik-adik dapat membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16. Adik-adik harus membacanya. Ya, jadi sekarang adik-adik perhatiin Lause cerita, nanti adik-adik harus membaca firman Tuhannya di dalam Alkitab masing-masing. Nah, adik-adik, sebelum Lause cerita ini tentang Adam dan Hawa, Lause ingin bertanya kepada adik-adik. Adik-adik pasti punya papa dan mama ya. Nah, ketika papa dan mama itu kemudian, ya tentu saja papa mama itu menyayangi adik-adik. Nah karena sayangnya kepada adik-adik semua, papa dan mama itu kan seringkali membuat aturan-aturan kepada kita. Supaya apa adik-adik? Supaya kita hidupnya baik, supaya hidup kita teratur, supaya hidup kita disiplin. Maka itu papa dan mama memberikan aturan-aturan kepada kita supaya aturan-aturan itu dapat ditaati adik-adik. Tetapi adik-adik, apa yang seringkali kita lakukan? Kita mungkin pernah melanggar, ya, kita tidak mentaati, kita tidak nurut kepada orang tua kita, kepada papa mama kita, dan kemudian kita melanggar. Nah, ketika adik-adik melanggar aturan-aturan, perintah yang diberikan papa dan mama, apa respon papa dan mama? Nah, adik-adik mungkin adik-adik pernah dimarahin oleh papa, adik-adik pernah dimarahi oleh mama, begitu ya. Kenapa kamu melanggar? Kan papa udah kasih tahu harus begini. Kan mama udah kasih tahu harus begini. Tapi adik-adik melanggarnya. Nah adik-adik, papa dan mama itu tahu yang terbaik untuk kehidupan adik-adik semuanya. Maka itu diberikan aturan, diberikan perintah supaya adik-adik hidupnya teratur, hidupnya baik. Nah adik-adik sama seperti kehidupan Adam dan Hawa. Ketika Tuhan menciptakan mereka di Taman Eden, Tuhan itu tidak serta-merta kemudian membebaskan mereka, oh udah kamu kemana aja boleh gitu ya. Tanpa aturan dan kemudian bebas begitu saja. Tapi Tuhan itu juga memberikan aturan-aturan supaya kehidupan Adam dan Hawa itu baik. Nah Tuhan itu seperti Bapa dan Adam dan Hawa itu seperti anak-anaknya. Tuhan itu sangat menyayangi Adam dan Hawa, oleh karena itu adik-adik, Tuhan memberikan aturan-aturan kepada Adam dan Hawa. Dan salah satu aturannya adik-adik adalah, ya Tuhan mengatakan, "Hei Adam dan Hawa, kamu boleh makan buah yang ada di taman ini kecuali satu." Nah, pohon yang ada di tengah-tengah taman itu tidak boleh kamu makan. Buahnya tidak boleh kamu makan, tidak boleh kamu raba, nanti kamu akan mati. Adik-adik, perintah Tuhan itu sangat jelas sekali. Buah di Taman Eden ini boleh kamu makan kecuali satu. Ya, tanaman yang ada di tengah-tengah taman yang ada buahnya itu tidak boleh kamu makan, tidak boleh kamu sentuh. Nah, adik-adik, harusnya Adam dan Hawa mengerti. Adam dan Hawa mendengarkan apa perintah Tuhan. Tetapi adik-adik, satu waktu ketika Adam dan Hawa berjalan-jalan, ya kemudian Hawa itu berjalan seorang diri, tiba-tiba ada yang panggil Hawa, Hawa, sini dong, sini. Nah, Hawa kaget, siapa yang panggil? Dan tahu siapa yang adik-adik yang memanggil? Ya dia adalah ular, dia adalah iblis. Nah adik-adik, ular atau iblis ini kemudian berusaha menggoda Hawa. Supaya apa adik-adik? Supaya Hawa itu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Tuhan. Dia mengatakan kepada Hawa, udah makan aja, gak apa-apa, kamu gak akan mati. Hawa mikir keras, kayaknya gak begitu deh. Tuhan kan melarang aku untuk makan buah itu. Dan kemudian ular itu bertanya kepada Hawa, Hawa, aku nih mau nanya sama kamu, bukankah buah yang ada di Taman Eden ini tidak boleh kamu makan semuanya? Dan kemudian Hawa menjawab apa? Salah, itu perintah Tuhan yang salah. Yang benar adalah buah di Taman Eden ini boleh dimakan semuanya.
kecuali satu yang di tengah-tengah itu. Itu tidak boleh aku makan. Tuhan larang aku makan. Dan kemudian ular itu semakin menggoda. Udah nggak apa-apa, makan aja. Tuhan itu bohong sama kamu. Tuhan itu bohong sama kamu. Kenapa nggak boleh dimakan? Karena nanti kamu itu akan menjadi seperti dia, akan menjadi Tuhan. Wah, Hawa itu mikir keras. Aduh, apa benar? Apa iya? Waduh, dia bingung tuh, galau. Akhirnya ketika dia melihat buah itu, adik-adik, dia merasa tergoda. Wah, buah itu kayaknya nikmat, kayaknya enak tuh kalau dimakan tuh. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Hawa, adik-adik? Dia kemudian memetik buah itu dan kemudian memakan buah itu. Dan tidak hanya itu, adik-adik, Hawa kemudian mencari Adam dan kemudian diberikan buah itu kepada Adam. Adam, coba cicipin, ini buah enak sekali, buah yang sangat segar sekali. Dan kemudian Adam juga ikut makan. Dan adik-adik, apa yang kemudian terjadi selanjutnya adalah Adam dan Hawa kemudian telanjang, adik-adik. Mereka merasa ketakutan. Mereka kemudian bersembunyi daripada Tuhan. Nah, Tuhan kan tahu ya adik-adik, bahwa Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan. Tuhan tahu bahwa Adam dan Hawa kemudian makan buah terlarang itu. Dan kemudian Tuhan mencari, Adam, Hawa, di manakah kamu? Adam, Hawa, di manakah kamu? Adam dan Hawa tidak menjawab, mereka ketakutan, mereka bersembunyi di balik pohon, adik-adik. Dan kemudian Tuhan mengatakan, hei Adam dan Hawa, ngapain kamu di situ? Adam dan Hawa takut, adik-adik. Adam dan Hawa tahu dia melanggar perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi selanjutnya, adik-adik? Tuhan itu marah kepada Adam dan Hawa. Adik-adik, kalau kita melanggar peraturan, maka kan ada konsekuensi. Mungkin papa dan mama kita akan menghukum kita. Kamu gak taat sama papa, kamu gak taat sama mama. Kemudian papa memberikan hukuman kepada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, adik-adik. Supaya kita taat. Nah, begitu pula Adam dan Hawa. Ketika kemudian melanggar, Tuhan juga memberikan hukuman. Mereka kemudian diusir dari Taman Eden. Kamu sudah jatuh di dalam dosa. Ketika kamu makan buah terlarang itu, kamu jatuh di dalam dosa. Adik-adik, jatuh di dalam dosa itu artinya apa? Artinya hidup Adam dan Hawa itu terpisah dari Tuhan. Tuhan itu adalah yang menciptakan mereka. Kalau terpisah artinya apa, adik-adik? Wah, ya bingung dong hidupnya gimana. Karena kan tidak ada yang Tuhan itu tidak kemudian menyertai. Tetapi adik-adik, ketika Tuhan itu marah mengusir Adam dan Hawa, Tuhan itu tidak serta-merta kemudian meninggalkan Adam dan Hawa. Adik-adik pernah gak sih papa dan mama meninggalkan adik-adik? Enggak kan? Ketika adik-adik melanggar peraturan kemudian dihukum, apakah papa dan mama kemudian meninggalkan adik-adik? Tidak, bukan. Papa dan mama pasti akan kasih tahu, jangan langgar lagi ya, kamu harus taat ya. Itu adalah bukti bahwa papa dan mama kita sayang kepada kita. Begitu juga Tuhan kepada Adam dan Hawa. Dia memang diusir adik-adik dari Taman Eden, tetapi Tuhan itu tetap mengasihi Adam dan Hawa sekalipun Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Adik-adik, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka akan mengalami kematian yang kekal, kematian untuk selama-lamanya. Tapi bersyukur bahwa Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa dan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi manusia. Adik-adik pasti ingat peristiwa di dalam perjanjian baru, bukan? Ketika Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Untuk apa, adik-adik? Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia ingin menyelamatkan kita, manusia-manusia yang berdosa. Adik-adik, sekalipun kita seringkali melanggar perintah-perintah Tuhan, tetapi Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tuhan itu tetap memberitahu kepada kita, ayo taati aturanku, ayo taati larangan-laranganku, ayo taati apa yang aku perintahkan kepadamu. Supaya apa, adik-adik? Supaya hidup kita baik, supaya hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, kita mungkin setiap hari membaca firman Tuhan ya, atau kita setiap minggu mengikuti ibadah online sekolah minggu.
Nah, harapannya adalah adik-adik kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau bukan melanggar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan itu sudah memelihara kehidupan kita. Sekalipun kita manusia yang berdosa, tetapi Tuhan tetap ada dan tak pernah meninggalkan kita. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah Tuhan mau kita mentaati apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Demikian adik-adik firman Tuhan. Biarlah adik-adik boleh belajar untuk terus-menerus mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar dari kehidupan Adam dan Hawa. Memang mereka melanggar aturan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka makan buah terlarang dan mereka jatuh di dalam dosa. Tetapi ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau terus memelihara kehidupan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Bahkan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kami manusia-manusia yang berdosa ini. Dan itu adalah bentuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ya Tuhan, kami rindu mentaati apa yang Engkau perintahkan dalam hidup kami. Supaya hidup kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kami sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, seperti firman Tuhan tadi, kita harus menaati perintah Tuhan supaya hidup kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita angkat pujian Aku Mau Ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Adik-adik, sekarang pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah pemenang kuis minggu lalu adalah selamat ya untuk para adik-adik yang menang. Dan pengumuman yang kedua, adik-adik dalam rangka Hari Anak Nasional, kita akan mengadakan lomba membuat kotak pensil dari kertas lipat. Kita akan menyaksikan videonya ya.
nanti akan ada 3 hadiah untuk 3 orang pemenang. Dan paling lambat dikumpul pada tanggal 18 Juli 2021 di TU Gereja. Untuk adik-adik yang tidak punya kertas lipat dapat mengambil kertas lipat di TU Gereja. Pengumuman yang ketiga, di akhir ibadah ada kuis dengan hadiah 3 voucher candy untuk 3 pemenang. Dan ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!